tema 4 pembelajaran 1, 2, dan 3. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, agar peserta didik mampu menuliskan informasi tentang cuaca, musim, dan iklim. Kedua, peserta didik dapat melakukan pengurangan pada bilangan pecahan. Dan yang terakhir yaitu peserta didik dapat menyebutkan manfaat dari bersatu dalam keberagaman. Oke, sekarang kalian buka bukunya halaman 153 ya nak ya. Nah, di sana ada peta ya, peta dunia. Nah, kita baca bawahnya, boleh kalian garis bawahi ya nak ya. Indonesia adalah negara beriklim tropis yang berada di garis khatulistiwa. Indonesia hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim kemarau ditandai dengan cuaca cerah sekali, berawan dan terjadi terus-menerus. Sedangkan musim hujan itu ditandai dengan mendung dan hujan terjadi di mana-mana. Nah, memasuki peralihan atau pancaroba ditandai dengan cuaca cerah dan hujan yang datang silih berganti. Nah, coba kira-kira apa saja info yang dapat kalian dapatkan dari bacaan tersebut? Ya, pancaroba. Apa pancaroba? Ya, untuk menjawab apa itu pancaroba, mari kita buka bukunya halaman 154 ya nak ya. Kita bermain peran dahulu. Sudah dibaca nak tentang bermain peran pada halaman 154 ya. Kita dapat mengetahui apa itu pancaroba. Apa pancaroba? Ya betul, pancaroba adalah musim peralihan dari musim kemarau menuju musim hujan. Selanjutnya anak-anak, mari kita buka bukunya halaman 158 ya anak ya. Mari belajar. Nah, pada materi ini kita akan menjelaskan tentang pengurangan pecahan berpenyebut yang sama seperti materi yang telah dijelaskan oleh Ibu Lindi, tetapi Ibu Lindi tentang penjumlahan. Sekarang Bu Mita akan menjelaskan materinya tentang pengurangan pecahan berpenyebut sama. Ibu Mita kasih contoh. Contoh pertama, 3/3 dikurang 1/3. Masih ingat mana pembilang dan mana penyebut? Yang atas namanya apa? Ya, yang atas namanya pembilang, yang bawah namanya ya penyebut. Jika penyebutnya sama, maka kita langsung saja mengurangkan pembilangnya. Penyebutnya 3, kita buat dulu 3. 3 kurang 1 berapa nak? Ya, 2. Jadi 3/3 dikurang 1/3 hasilnya 2/3. Misalnya Bu Mita kasih contoh lagi ya. Nah, ini pecahan berapa nak nilainya nak yang diarsir? Pecahan yang diarsir ada berapa? Ada 2 bagian dari 3 bagian. Oke, pintar. Ini ada berapa? 1/3. Sama enggak penyebutnya? Sama ya nak ya, sama-sama 3. Kita tulis dahulu penyebutnya 3. Nah, jika penyebutnya sama, langsung kita kurangkan angka atasnya atau pembilangnya. Pembilang yang pecahan pertama berapa? 2 dikurang 1 hasilnya 1/3. Jadi 2/3 itu hasil dikurang 1/3 hasilnya 1/3. Paham ya nak ya? Jadi kesimpulannya, untuk mengurangkan dua buah pecahan, apabila penyebutnya sama, langsung saja kita kurangkan pembilangnya. Oke. Untuk tugas di rumah nanti kalian kerjakan ya nak ya. Mari berlatih halaman 171 nomor 1 sampai nomor 4. Oke, sekarang mari kita buka bukunya halaman 163. Mari bercerita. Sekolah Anton juga melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Anton dan teman-teman membersihkan selokan dan jalan di dekat sekolah agar ketika terjadi hujan lebat tidak menyebabkan banjir. Bersama teman yang lain, Anton melakukan pembersihan sebagai berikut. Pertama, membersihkan selokan dari daun kering dan sampah. Kedua, memotong cabang pohon yang lebar agar tidak tumbang. Membersihkan sampah di jalan menuju sekolah. Dan terakhir, mengumpulkan sampah pada gerobak sampah dan membuangnya ke tempat pembuangan sampah.
Nah, kegiatan tersebut dapat mempersatu bangsa ya nak ya, karena bangsa Indonesia ini sangat beragam budaya, suku bahasa, dan adat istiadat. Oleh sebab itu, manfaat sikap bersatu itu sangat baik untuk memupuk tali persaudaraan dan tidak terpecah belah. Paham ya anak-anak ya? Untuk lebih jelasnya, mari kita tonton video berikut ini. Ini kita kembali akan belajar materi matematika kelas 3 tema 5 subtema 4, yaitu tentang pengurangan pecahan yang sama penyebutnya. Bagaimana caranya? Mari kita simak bersama-sama. Selamat menikmati. Perhatikan ilustrasi berikut. Edo akan membuat kenang-kenangan untuk Pak Tono. Edo akan membuat karya kreasi dari kain. Edo menggunting kain berbentuk lingkaran menjadi 3 bagian sama besar. Dalam bentuk pecahan kita bisa menulisnya 3/3. Kemudian 1 bagian kain diberikan kepada Siti. Berarti sisa kain yang masih dimiliki oleh Edo adalah 2/3 bagian. Dalam bentuk kalimat matematika kita bisa menulisnya 3/3 dikurangi 1/3 sama dengan 2/3.
Sekarang perhatikan ilustrasi selanjutnya. Tadi kain Edo masih 2/3 bagian. Kemudian Edo memberikan 1 bagiannya lagi kepada Lani. Kita lihat pada gambar. Ternyata sisa kain yang masih dimiliki Edo adalah 1/3. Dalam bentuk kalimat matematika, kita bisa menulisnya 2/3 dikurangi 1/3 sama dengan 1/3. Sekarang, mari kita buat kesimpulan bersama-sama. 3/3 dikurangi 1/3. Kita bisa lihat ternyata penyebutnya sama. Nanti hasilnya penyebutnya tetap, yaitu 3. Kita hanya tinggal mengurangi pembilangnya. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Sikap bersatu mempunyai banyak manfaat. Kita akan belajar manfaat bersatu dalam keberagaman di rumah. Apa manfaatnya? Yang pertama, menghargai perbedaan yang ada. Yang kedua, tolong-menolong tanpa membeda-bedakan orang lain. Yang ketiga, tidak mementingkan diri sendiri. Dan yang keempat, menghargai hasil pekerjaan orang lain. Dengan menerapkan sikap bersatu dan bekerja sama, kerukunan dan ketentraman akan tercipta di lingkungan rumah. Apa manfaat bersatu dalam keberagaman di sekolah? Manfaatnya adalah, yang pertama, mempererat persaudaraan antar teman. Yang kedua, membuat suasana belajar lebih menyenangkan. Yang ketiga, menumbuhkan jiwa sosial. Dan yang keempat, menumbuhkan sikap toleransi. Contohnya adalah kegiatan kelompok akan menyenangkan jika semua anggota menerapkan sikap bersatu. Saling menolong dapat menciptakan kerukunan dan mempererat hubungan pertemanan. Menolong orang lain harus dilakukan dengan tulus dan tidak terpaksa. Jika kita ditolong oleh orang lain, sebaiknya kita mengucapkan terima kasih. Sikap tolong-menolong dapat mempererat persatuan di sekolah. Nah anak-anak, sekarang apa manfaat gotong royong dan saling menolong di masyarakat? Ya, yang pertama menumbuhkan rasa toleransi antar warga masyarakat. Yang kedua, mempererat persaudaraan antar warga. Yang ketiga, membuat lingkungan rumah menjadi lebih menyenangkan. Dan yang keempat, menumbuhkan rasa persatuan di masyarakat. Oke, mungkin itu saja yang dapat Bu Mita sampaikan ya. Bu Mita harap Ananda memahami materi yang telah dijelaskan oleh Ibu. Jangan lupa jaga selalu kesehatan, selalu cuci tangan ya Nak ya, rajin berolahraga ya, dan tetap semangat dan jangan lupa mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.